Halo, welcome to Big Channel Hellboy 19C. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Hellboy 19C. Lama kita tidak berjumpa, alangkah rindunya sangat saya ingin membuat vlog kembali ya. Karena banyaknya kesibukan, jadi saya absen dari YouTube dan sekarang sudah mulai free lagi. Karena kuliah pun sudah ada senggang karena libur ya. Jadi saya bisa membuat konten-konten lagi gitu. Namun sebelum saya melakukan cerita, saya mohon dukungan buat kalian-kalian semua, baik teman, kerabat, saudara, teman baru, teman subscriber. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap pantengin channel ini karena bakal membahas mengenai cerita-cerita menarik lainnya. Ya, kita lanjut aja ya. Next. Ya, kali ini saya bakal menceritakan tentang mengenai daerah istimewa. Dan daerah ini terkenal sangat mistisnya di daerah Banten. Daerah apa itu namanya? Ya, ini adalah daerah kelahiran saya, yaitu daerah Bojonegara. Namun jangan disangka saya orang yang tidak semistis seperti daerah saya. Saya hanya orang biasa yang mencoba mempelajari dan mengetahui atau mengedukasi teman-teman dari pelajaran yang saya pelajarin tadi di daerah saya. Itu hanya sebagai pengetahuan ataupun ilmu sosial dan budaya ya yang dapat kita ambil dari daerah tersebut itu. Tetap pantengin ya. Lanjut kita cerita aja. Bojonegara terletak di daerah sebelah barat ya. Kalau kita lihat dalam peta Indonesia, ada di sebelah barat. Nah, Bojonegara sendiri terapit oleh kota, yaitu kota Cilegon ya. Jadi daerah Bojonegara itu masuk ke dalam suatu kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, namun terapit oleh kota Cilegon. Ya, sangat unik menurut saya ya. Jadi ada suatu kota ataupun kabupaten terpotong oleh kota gitu. Jadi kelihatannya ya mau nyebrang gimana agak susah kalau misalkan dalam daerah konflik. Tapi ini kan tidak, karena daerah ini daerah ya santri ya. Daerah Cilegon sama daerah Bojonegara itu daerah kota santri dulunya. Banyak dari kalangan-kalangan santri semua di sana. Kita bahas mengenai tentang Bojonegara. Jika kita ambil dari cerita, dan ini cerita dari artikel ya, mungkin tidak tahu benar apa enggaknya mengenai asal usul daerah sendiri. Namun di sini Bojonegara disebut dalam cerita tersebut adalah negeri orang baju, yang artinya negeri orang bajak laut. Ya, ceritanya memang agak sedikit gimana gitu ya. Pada awal abad ke-20, sebuah pulau yang terletak di timur Teluk, yaitu Kejangkungan, yang dikenal dengan namanya Tanjung Baju. Di sana banyak sekali bajak-bajak laut gitu, yang pada Kesultanan Hasanuddin Banten kalau nggak salah ya. Di sana itu terjadinya kayak misalkan pembudakan atau apa, sejarahnya seperti itulah untuk daerah. Namun saya tidak mau membahas lebih dalam mengenai tentang daerah tersebut. Yang saya akan bahas adalah mengenai daerah keistimewaan tempat lahir saya, yaitu Margagiri, Bojonegara. Bojonegara memiliki kecamatan. Yang pertama itu daerah Bojonegara ya, Kecamatan Bojonegara, Karangkepuh, Kertasana, Lambangsari, Mangkunegara, Margagiri, Mekarjaya, Pakuncen, Pengarangan, Ugirsari, dan Wanakarta. Dari batas wilayahnya yaitu Pulau Ampel untuk bagian utara, Teluk Banten untuk daerah timur. Kota Cilegon itu ada di Teluk Barat ya. Itu adalah pembagian daerah wilayahnya. Bojonegara adalah daerah yang sangat istimewa, di mana saya dilahirkan pada tahun 1996 ya. Saya lahir tahun 1996 waktu itu.
Daerah saya itu sangat asri ya, baik dari laut, baik dari gunung, semua alamnya itu sangat-sangat indah. Karena apa? Waktu pas zaman itu saya masih ingat banget belum adanya listrik. Saya masih ingat. Mungkin waktu kecil saya juga kurang mengerti, tapi memang waktu itu saya belum ada listrik. Dan dari cerita-cerita juga TV waktu belum ada juga, ya orang tua juga sering bercerita, jadi kayak sugesti itu masuk ke pemikiran saya dan menjadi bahwa ceritanya memang real seperti itu. Dan pada dasarnya saya juga lahir di situ, jadi ya merasakan gitu. Gunung-gunung juga banyak sekali ya, banyak sekali pemandangan gunung yang sangat indah-indah sekali. Di sana mata pencaharian orang Bojonegara kalau nggak melaut ya bertani, melaut, sisanya ya kayak petukang dan lain-lain. Untuk daerah Bojonegara itu sangat-sangat indah jika kita cerita tentang dulu. Karena apa? Di sana itu laut itu sangat sekali banyak ikan, sangat-sangat banyak ikannya. Kenapa? Karena ya memang daerahnya subur, dan makmur. Jika kita bandingkan dengan sekarang yang dikatanya industri banyak dan pekerja karyawan semua banyak, walaupun mereka banyak uang, tapi dalam psikis dia, dalam kebutuhan dia ya tetap saja kurang gitu. Jadi sangat beda dengan dulu. Dulu memang nominal uang mereka hanya sedikit, tapi dalam proses kebutuhan sangat cukup. Bojonegara banyak sekali santri-santrinya, guru-gurunya ya sangat tinggi ya mereka, karena budayanya sangat kental, baik dari agama, budaya. Di sana pecak silat masih ada dan tetap dibudayakan, dan santri pun ya banyak. Bahkan di sana banyak mencetuskan guru-guru agama ya, guru-guru agama yang dimana mereka minta di luar untuk mengajar gitu, untuk mengajar. Daerah Bojonegara sendiri daerah yang penuh ini ya, mistis jika kita tanya dari daerah-daerah lain. Saya juga kurang mengerti sih ya, karena saya tidak mengalami, bukan tidak mengalami sih ya, dalam artinya di sini hanya saya mendengar cerita dan pada faktanya saya belum memastikan sendiri. Tapi memang kalau merasakan ya adalah itu tuh hal-hal yang dirasa, tapi yang namanya hal tersebut kan tidak dapat dilihat secara ini ya, nalar ya, nggak bisa kasat mata gitu. Tapi saya tidak membahas tentang lebih dalam hal seperti itu, karena itu adalah ciri khas budaya suatu daerah ya. Ya kita tetap patut hargai. Namun di sini saya hanya membahas keindahan, kekurangan dan kelebihan daerah tersebut. Daerah tersebut itu sangat tinggi untuk ikan ya. Jika kalau ditanya di sana mata pencarinya banyak pelaut gitu. Mereka banyak sekali nelayan, banyak sekali bertani gitu. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang banyak didirikan pabrik-pabrik, industri, kayak proyek semua, dan ya cukup tercemar untuk daerah Bojonegara di waktu-waktu zaman sekarang ya. Karena apa? Di sana itu pengeboman gunung dilakukan, terus tanah-tanah yang dari gunung itu mereka ambil, mereka gali terus ditimbun ke laut, dan apa imbasnya? Gunung terjadinya longsor, banyak gunung yang gundul, pohon-pohon yang ditebangin mereka ambil, terus gunung-gunung yang mereka ratakan menjadi dataran, mereka timbun ke lautan menjadi daratan. Ya sangat miris sekali untuk daerah Bojonegara sekarang ya. Saya termasuk daerah sana, tinggal lahir dari sana ya, sangat miris ngelihatnya.
Karena apa? Waktu saya pulang juga daerah itu yang tadinya sejuk dan segar, pas saya pulang ya debu itu di mana-mana. Mobil besar yang dulu itu hanya nggak tidak ada, sekarang mobil besar di mana-mana, debu di mana-mana, SOP yang kurang baik dalam penataan atau pembawaan batu bara dan pasir. Mereka tidak menggunakan terpal penutup yang sehingga efeknya ke masyarakat sangat tinggi. Polusi udara tinggi, terus debu-debu di mana-mana, pencemaran lingkungan. Bahkan di depan Gunung Santri itu ada sekolah waktu saya, SMP Negeri 1 Bojonegara. Di sana itu banyak imbasnya sangat tinggi. Debu-debunya itu hampir menutupi sekolah tersebut. Sangat sayang sekali itu. Miris jika saya harus menceritakan lebih dalam keburukan-keburukan daerah tersebut. Namun buat kalian semua, anak-anak generasi muda, jangan pernah pantang menyerah ataupun putus asa. Kalian itu adalah penerus, ya. Untuk daerah Bojonegara, anak mudanya kalian itu penerus. Ya. Kalian harus membawa nama baik daerah kalian. Kalian jika nanti sudah hebat, ya kalian berhak merubah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anak muda gitu. Ya, sekilas mengenai tentang cerita Bojonegara ya. Untuk daerah tersebut, mohon untuk pemerintah daerahnya sekiranya untuk mengembangkan lebih baik ya daerah Bojonegara. Jangan sampai Bojonegara seperti yang disebutkan teman-teman saya ataupun orang-orang, hampir disebut itu kota mati. Mereka kenapa disebut kota mati ataupun daerah mati? Polusi udaranya sangat tinggi dan di sana itu panasnya melebihi suhu normal gitu, normal manusia. Jadi sangat panas. Makanya nggak salah orang Bojonegara itu hitam-hitam, karena ya polusi udara, terus atmosfer yang rendah karena tercemarnya polusi. Jadi makin tinggi tingkat panas suhu udaranya gitu. Jadi ya untuk mendukung kita semua untuk menjaga daerah, ya kita harus banyak menanam pohon-pohon, terus menjaga lingkungan, kebersihan. Ya mau tidak mau untuk daerah tersebut. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini dapat berkembang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Thanks for watching.